Mare komang komo. Selamat pagi, Romo, Bruder, Bapak Ibu sekalian. Pagi. Semangat semuanya. Ya. Kita berkumpul pagi, Bu Nike. untuk melakukan diskusi FGD 2 di mana minggu-minggu terakhir bertemu dengan para narasumber yang hebat-hebat dan keren ini. Oke, untuk itu kita akan mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Saya mohon bantuannya untuk Romo Karolus memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Dan mohon berkat dari Romo. Dipersilahkan. Baik, Mbak Nike, suara saya bisa didengar dengan jelas? Saya. Bisa, Romo. Ya. Bruder, Mas Hendy, Pak Heri, Mbak Nike, dan teman-teman IPL, serta para kepala sekolah, para tim kurikulum dari masing-masing sekolah. Mari kita memulai kegiatan kita pada hari ini dengan memohon kata Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur, kami berterima kasih, berkat-Mu Kau curahkan kepada kami semua, Kau limpahi kami dengan cinta kasih, sehingga kami tetap boleh bersemangat dalam karya pelayanan kami di bidang pendidikan pada hari ini. Pada pagi hari ini, bersama teman-teman kami, para narasumber dan panitia dari Yayasan Pangur, kami akan kembali menggali bersama melalui pendalaman dan kami citakan terjadi di sekolah-sekolah kami di Yayasan Paulus Makassar. Biarkanlah Kudus-Mu membimbing arah gerak bersama, dan semoga semangat Santo Paulus yang selalu kuat membangun kerajaan Allah dan tetap bercahaya di dalam hati kami, tampak dalam kami, dan berbuah di sekolah kami. Dampingilah para narasumber yang akan menjadi sumber inspirasi bagi kami pada hari ini. Berkati juga Pak Agus yang akan memberi diskusi kami pada siang hari ini. Inilah kami ya Allah, dan kami bahkan semuanya sekaligus kami mengharapkan turunnya rahmat dan berkat-Mu untuk kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Mohon panitia dapat membantu saya untuk share lagu Indonesia Raya. Saya mohon Bruder, Bapak Ibu Romo bersikap duduk tenang dan tegap untuk mengikuti lagu Indonesia Raya. Indonesia
Terima kasih Bude, Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian. Kami mengingatkan kembali untuk Bude, Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat. Silahkan diisi terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini. Sambil menunggu Bude, Bapak Ibu, Romo untuk mengisi presensi, mari kita semarakkan yel-yel luber. Masih pada ingat semua ya, supaya dimanapun kita berada, kita disatukan dengan luber. Mari, silakan open mic, open kamera, kita semarakkan yel-yel luber dengan penuh semangat. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes! Sekali lagi ya, supaya kita semangat sampai nanti sedang nanti. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes! Oke, kita semua semangat untuk semuanya. Untuk itu kita akan mulai kegiatan pada pagi hari ini, FGD 2 bersama moderator kita, Bapak Agustinus Tanggana, bersama para narasumber yang sangat luar biasa mendampingi dengan penuh kesabaran dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita semua. Kami persilakan kepada Bapak Agustinus Tanggana untuk memulai diskusi kita pada pagi hari ini. Dipersilakan. Terima kasih, selamat berdiskusi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Neke. Selamat pagi, selamat berjumpa melalui virtual hari ini. Selamat pagi Romo, selamat pagi Bruder Warto, selamat pagi Pak Hendy, selamat pagi Pak Eri, selamat pagi teman-teman kepala sekolah dan instruktur yang masuk sesi pagi hari ini. Saya kira kurang lebih 10 hari setelah kita selesai pertemuan coaching klinik terakhir, kita ketemu lagi pada hari ini tanggal 9 Desember dengan agenda yang berbeda. Pada kesempatan ini yang kita akan sampaikan adalah kita akan memaparkan hasil kerja kita kurang lebih 10 hari terkait dengan naskah kurikulum kita. Pada pertemuan terakhir di FGD yang lalu sudah diberikan kerangka dan langkah-langkah penulisan bagaimana modelnya, dan kesempatan ini kita akan bagikan, kita akan tayang bersama-sama supaya menerima masukan dari para narasumber untuk kelengkapan dan perbaikan naskah kurikulum kita. Sebelumnya itu saya berikan kesempatan kepada Romo Carolus dulu untuk memberikan penguatan kepada kami selama kurang lebih 10 hari tidak bertemu lagi, baru bertemu hari ini. Silakan Romo. Terima kasih Pak Agus. Selamat pagi Pak Bruder Warto, Pak Heri, Mas Hendy. Selamat pagi Romo Carolus. Pagi Pak Mastur. Mbak Agnes dan Mbak Agnes ya. Ini semua hari ini segar ya. Ada yang habis keramas, ini artinya tanda-tanda bagus ini. Nah, ya, ini merupakan fokus group discussion kita yang terakhir ya hari ini. Nah, lalu seminggu lagi kita akan mengadakan coaching klinik. Ya. Ibarat sebuah perjalanan ke Toraja. Ya. Ini kita sudah ada di kota Endrekang, di daerah Puncak. Istirahat sejenak, minum kopi Toraja di sana. Belum pernah rasakan kopi Toraja ya, Mas Hendy. Ini promotor wisata ini kelihatannya ini. Dan di tempat puncak di sana kita dan melihat pemandangan yang begitu indah. Kalau kita duduk di
kawasan puncak di sana itu kita menoleh ke kiri itu kita lihat pegunungan-pegunungan di Toraja yang tersusun dengan begitu indah dan luar biasa. Tetapi untuk sampai ke sana kita masih harus berjuang, ya. Jalannya sudah semakin berkelok-kelok, ya. Mungkin begitulah ibarat dari perjuangan kita, perjumpaan kita pada hari ini. Pagi ini saya melihat teman-teman sudah ada yang mulai mengirimkan naskah kurikulumnya, ya. Ada yang mulai kirimkan dengan naskah akademiknya di grup kita. Itu luar biasa. Saya tahu ini bukan saat yang mudah bagi Anda, dikejar untuk memeriksa soal-soal, dikejar untuk untuk menyiapkan pembagian rapor, sementara ini juga dikejar, ya. Ada beberapa guru atau kepala sekolah kita yang sementara harus melakukan perawatan kesehatan karena kesehatannya terganggu, tetapi tetap semua bersemangat. Nah, jalan berkelok-kelok ini harus kita selesaikan. Ya. Karena pepatah Makassar itu sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Ya. Kalau kita sudah membuka layar kita dan kita mulai berlayar, janganlah pulang sebelum kita berhasil. Nah, apa yang sudah kita buat ini adalah bagian dari fondasi menuju keberhasilan, supaya pemandangan yang hanya jauh di depan mata kita itu boleh kita lihat dan rasakan secara langsung. Jadi takut, tidak usah malu, tidak ragu, bagikan apa yang kita masih punya waktu. Ya, kalaupun selesai fokus group discussion ini kita masih punya waktu bertemu, kita masih bisa saling berbagi, kita bisa saling mengoreksi, memperbaiki dan menguatkan. Ya. Jadi selamat berproses untuk hari ini. Terima kasih untuk kesediaan dari Bruder Warto, Pak Heri, Mas Hendy untuk selalu memberikan motivasi dan semangat kepada teman-teman di sekolah kami. Ya, Pak Agus tetap semangat. It will be a long day for us, tetapi saya yakin Pak Agus pasti bisa. Demikian dari saya, Pak Agus. Terima kasih Romo, penguatan hari ini. Teman-teman, jarak dari Makassar ke Toraja itu kurang lebih 300 km. Kita sudah berada di Nrekang. Perjalanan kita tinggal beberapa puluh kilometer, tetapi sungguh jalanan yang kita akan lewati untuk sampai ke Toraja ketika di Nrekang sampai ke Toraja itu semakin banyak lika-likunya. Labirin-labirin perjalanan semakin banyak. Tadi Romo sudah menguatkan kita bahwa sudah dekat, tapi justru di situ tantangannya. Mari kita bersama-sama dengan semangat pelindung kita untuk tetap berjalan. Romo memberikan pepatah tadi, sekali layar terkembang, bla 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 bla. Tidak bisa lagi, layarnya ditutup ya Romo, sebelum sampai. Ya, terima kasih Romo. Selanjutnya kepada para narasumber kita untuk memberikan pengantar hari ini, mulai dari Bruder Warto, berikut Mas Hendy dan Pak Heri, kalau Pak Heri sudah monitor. Silakan. Bruder. Terima kasih Pak Agus, waktu yang diberikan. Selamat pagi Pastor Carolus, Bapak Ibu semua di ruang virtual ini. Saya senang sekali pagi ini bisa berjumpa Pastor, Bapak Ibu semua untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu. Kalau Romo Carolus, Pak Agus juga mengilustrasikan bahwa perjalanan kita hampir selesai. Tentu ini membawa kegembiraan bagi Pastor, Bapak Ibu semua, menemukan sesuatu selama perjalanan dari Makassar ke arah Toraja tadi 300-an sekian kilometer tadi, dan tinggal beberapa puluh kilometer untuk kita bagikan kegembiraan itu. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam pengantar ini, core values sudah Pastor, Bapak Ibu rumuskan, baik itu dari yayasan, keuskupan, dari nilai-nilai keutamaan atau kearifan lokal, Santa Pelindung, dan seterusnya sudah dirumuskan. Kalau belum sempurna nggak apa-apa, itu nanti tetap bisa kita sempurnakan seiring perjalanan waktu.
Yang kedua, di FGD 2 kita ini kan diharapkan mempunyai rumusan atau naskah kurikulumnya, pedoman kurikulum untuk mewujudkan apa yang sudah kita rumuskan di dalam core values itu. Nah, kami berharap kurikulum ini menjadi panduan kita bersama yang menuntun Bapak Ibu guru, karyawan dalam mendampingi anak-anak agar kita sampai kepada core values yang sudah kita rumuskan. Nah, bicara kurikulum, seperti yang sudah dijelaskan Pak Heri tempo lalu, kurikulum itu kan tidak hanya sebatas kegiatan intrakurikuler di depan kelas mengajar dari jam 7 sampai jam 13-an itu. Tidak hanya itu. Ada beberapa hal di luar itu yang harus kita perhatikan. Semangat yang kita bangun adalah semangat keteladanan. Nah, Bapak Ibu guru di depan kelas itu entah mereka mengampu matematika, IPA, IPS, dan seterusnya, itu menjadi sarana keteladanan karakter, itu yang harus kita pahami. Bukan pertama-tama soal esensi materi. Bahwa materi pelajaran kognitif itu penting, iya. Tapi sekali lagi, karena sekolah kita itu akan kita bangun dengan konstruksi keteladanan, maka semua guru mata pelajaran wajib hukumnya menghayati nilai-nilai yang sudah kita rumuskan, lalu mampu menjadi teladan lewat mata pelajaran yang diampu. Disinilah model pendidikan nilai integrasi, semua guru mengajarkan, menularkan, menginternalisasikan nilai-nilai itu. Salah satu, tentu ada cara yang lain. Nah, kemudian cara yang lain adalah ekstra, melalui kegiatan ekstra. Nah, kegiatan ekstra ini juga sarana yang baik untuk pendidikan karakter, untuk menanamkan nilai-nilai. Biasanya di kegiatan ekstra itu sekat-sekat blok-blok pribadi individu anak akan ditinggalkan, akan cair karena mereka harus bekerja secara kelompok. Entah itu basket, entah itu bola voli, entah itu futsal, entah itu paduan suara, entah itu kelompok musik kulintang misalnya, atau teater, atau pramuka, dan lain-lain. Kegiatan ekstra ini kan dilakukan secara kelompok. Anak akan mengalami pengalaman positif secara sosial juga berkelompok. Anak akan mengalami berbagi, bersosial, itu juga lebih mudah karena mereka membangun dengan kelompok ini. Nah, ini mohon catatan saya, mungkin sudah, tetapi saya mengingatkan atau menegaskan, bagi yang belum, kegiatan ekstrakurikuler ini juga menjadi bagian penting di dalam penyusunan kurikulum. Nilai mana, keutamaan mana, kearifan lokal mana yang akan kita tanamkan di dalam kegiatan-kegiatan ekstra itu. Ini menjadi hal penting. Saya yakin kalau nanti kegiatan ekstra ini bisa kita kelola secara lebih profesional atau semakin profesional, anak-anak akan mempunyai banyak ikatan sosial yang kuat lewat kegiatan ekstra ini. Karena kalau di kegiatan intra itu diskusi-diskusi kelompok itu ya penting, tetapi ketika dia akan mencapai prestasi sebuah nilai penilaian, mereka akan bekerja sendiri. Kalau dapat nilai 190, mereka jarang yang mendapatkan tepuk tangan apresiasi dari teman-teman. Tetapi kalau mereka misalnya main teater, sukses, mereka akan mendapat tepuk tangan dari banyak orang dalam bentuk kelompok. Nah, kelompok yang dapat tepuk tangan apresiasi ini, mereka punya pengalaman sosial positif yang bagus. Inilah yang akan dibawa anak terus lulus sampai entah dia mahasiswa, kerja, kuliah, bekerja jadi orang sukses. Ini pengalaman monumental ini yang akan memudahkan para alumni itu diajak kembali ke kampus, kembali ke sekolah
untuk diajak berpikir, diajak memajukan. Ini saya kira sekali lagi saya pesan dengan sungguh kegiatan ekstra menjadi bagian kurikulum yang harus kita rencanakan secara profesional. Itu saja pesan saya, karena ini hari terakhir kita FGD. Di kegiatan berikutnya adalah IHT. IHT menjadi poin penting bagi yayasan, bagi kepala sekolah, bagi instruktur, bagi tim pengembang kurikulum di sekolah masing-masing untuk meyakinkan guru bahwa apa yang kita rumuskan, apa yang kita rencanakan itu baik, menggembirakan, menyenangkan, bermakna. Itu yang penting. Nah, ini titik kritis. Sama dengan kami bertiga, termasuk pengurus Yayasan Pangudi Luhur, ketika merancang POP ini bukan tanpa rasa gelisah dan ragu. Kami memulai kegiatan POP ini karena keraguan kami, ziarah kami, Pastor, Bapak Ibu. Kami ziarah ke Gua Maria, Sendang Sono di Yogyakarta. Kami ziarah mohon doa restu Bunda Maria agar kalau ini baik, biarlah ini meluncur dengan baik. Teman-teman yang kita ajak diskusi bisa tumbuh berkembang sesuai dengan diri mereka masing-masing. Tidak bermaksud sekecil apapun kami mengajak pastor, Bapak Ibu, guru seperti Pangudi Luhur, tidak sama sekali. Nah, kami senang pastor, Bapak Ibu semua di ruang ini dan yang di ruang yang lain, di hari yang lain, di kelompok yang lain, merasa menemukan jati dirinya tanpa merasa dipaksa mengelola sekolah mirip atau seperti Pangudi Luhur. Nah, kami dalam hal ini merasa senang. Kami berharap di EHT, pihak yayasan, para kepala sekolah, para instruktur, juga bisa meyakinkan guru-guru. Karena di POP ini ada 3 prinsip. Pertama, kepala sekolah mampu menggerakkan guru. Kalau mampu menggerakkan guru berarti punya ide, digerakkan kemana guru-guru itu. Nah, tentu dengan konsep POP ini guru digerakkan ke arah core values dengan kurikulum yang kita susun. Digerakkan ke track itu. Itu yang pertama. Yang kedua, guru harus mendukung pimpinan dalam hal pengembangan budaya mutu sekolah lewat core values, lewat kearifan lokal yang sudah disusun di dalam core values itu dan kurikulum. Digerakkan ke sana. Nah, ketika kepala sekolah sudah mampu menggerakkan guru, guru mampu mau mendukung, jangan lupa melibatkan pihak ketiga untuk menciptakan kualitas pembelajaran. Jadi kita nggak bisa sekali lagi mengelola sekolah sendirian. 3 unsur ini, 3 prinsip gotong royong dan siapa yang harus dilibatkan. Kepala sekolah mampu menggerakkan, guru mendukung, kita melibatkan mitra kerja. Semoga tahap akhir FGD yang kedua ini kita semakin mantap, semakin yakin dan bisa meyakinkan ke guru-guru untuk maju bersama. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih, Bruder Warto. Bruder Warto kembali mengingatkan kita mulai dari awal apa yang kita lakukan di POP ini sampai akhir hari ini. Kita sudah masuk di dalam perumusan atau penulisan naskah kurikulum kita dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan ini. Terima kasih, Bruder. Berikut, Mas Hendy. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Romo, Mas Hendy. Bapak Ibu. Selamat pagi. Luar biasa. Saya mau mencoba untuk merefleksikan perjalanan misi Santo Paulus dengan perjalanan misi kita di program organisasi penggerak ini. Ya. Yang pertama, Santo Paulus itu kan berawal dari semangat pertobatan. Bapak, Ibu, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, guru-guru,
dengan program organisasi penggerak ini juga telah bertobat, yakni menutup buku 1, buku 2, buku 3-nya, menggali hal-hal yang esensi, yang selama ini mungkin ya, Bapak Ibu mendapatkan instruksi-instruksi macam-macam dari entah itu dari Dinas Pendidikan Kota Kabupaten setempat, atau kita diseragamkan, atau ini dan itu, begitu ya. Akan tetapi kita menggali sendiri apa yang menjadi mutiara di sekitar kita. Dan budaya untuk copy paste begitu sudah sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kita menarasikan, merefleksikan apa yang menjadi jati diri kehidupan sekolah kita. Ketika tempo lalu, 30 hari, hampir 40 hari yang lalu, Pak Agus itu kan meminta format bagaimana ini nanti untuk naskah akademiknya, gitu ya. Kami bilang tetap tidak ada, Pak, tidak ada, gitu. Yang jelas kita menggali dari 5 hal pokok untuk sumber-sumber penyusunan kurikulum itu. Semangat pertobatan inilah yang dibangun untuk menggali, lalu mempelajari situasi di sekitar kita. Lalu yang kedua, semangat penyadaran. Penyadaran untuk mempertegas langkah kita sudah menghasilkan naskah akademik dan naskah kurikulum, draft naskah kurikulum. Itu bagian dari bagaimana kita berdiskresi atau menentukan langkah pesiarahan kita, perjalanan misi kita untuk kerasulan pendidikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Lalu yang keempat, semangat militansi. Setelah kita memetakan, kita berani mewartakan apa hal-hal yang baik dari sekolahku, sekolah Bapak Ibu, dan praktek-praktek baik ini akan tertular mulai dari para guru nanti saat IHT, para siswa, orang tua, masyarakat, dan nanti berimbas pada sekolah-sekolah di sekitar Bapak Ibu semuanya. Setelah itu kita meyakini apa yang kita amini, kita percayai itu benar. Dengan kurikulum, draft naskah akademik, draft naskah kurikulum, itu kan meyakini inilah yang menjadi kebenaran di sekolah-sekolah kita saat ini, dan itu yang perlu kita perjuangkan. Selanjutnya kita menjaga relasi berdasarkan kasih. Pasti ada ya nanti ya, bagaimana membangun budaya sekolah berlandaskan cinta kasih. Selanjutnya yang terakhir, selamat melanjutkan pesiarahan. Ada 27 titik yang dikunjungi Santo Paulus. Nah, titik-titik inilah yang nantinya akan menjadi bagian dari pesiarahan misi kita selanjutnya. Masih panjang Bapak Ibu perjuangan kita, dan nantinya kita sampai ke Roma, di mana di sana puncak kerasulan kita untuk menjadi martir pendidikan meskipun tidak berdarah. Itu saja, terima kasih, selamat berdinamika untuk FGD 2 tahap 2 ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hendy. Berikutnya Pak Heri. Pak Heri monitor. Ya, Pak. Oke, Selamat silakan. pagi, Pastor. Selamat Pagi. pagi, Pak Agus Tanggana, Buder, Bapak Ibu semuanya. Kita itu sudah hampir 3 bulan ya. Sudah hampir 3 bulan kita berproses bersama, menggali core value, kemudian memahami hubungan core value, nilai, keutamaan, praksis moral, kemudian diimplementasikan bagaimana mendesain sebuah kurikulum, merencanakan sebuah kurikulum, dan di dalam perjalanan kita sampai pada titik
ini titik belum sampai ke Roma ya. Tiba-tiba berhembuslah angin bahwa kurikulum 2022 dengan nama kurikulum prototipe 2022 berembus semilir dan agak kencang. Semilir dan agak kencang gitu. Nah, apa yang terjadi di dalam kurikulum 2022? Ternyata ini kurikulum unggul yang sedang kita buat. Kalau itu lingkaran, kurikulum kita diameternya 100 kilo, kurikulum prototipe yang sedang diimplementasikan di 2.500 sekolah penggerak, diameternya 100 meter. Artinya kita ada di bagian yang gede, di dalamnya ada kurikulum prototipe. Nah, nanti kita akan coba bareng-bareng. Pak Agus Tanggana sudah mendapat dokumennya itu, Pak? Sudah dapat? Sudah, Pak Eri. Sudah? Sudah, Pak Eri. Sudah, Pak. Yang prototipe. Ya, Ya. yang kurikulum prototipe 2022. Teman-teman Makassar sudah dapat itu belum, Pak? Sudah dibagi semua, Pak. Sudah dibagi semua, sudah dibedah, dianalisis. Oh, yang sudah dibagi kemarin dengan lewat surat grup, Pak IHT Heri. itu ya? Sudah dibagi lewat grup acara IHT. Ya. Oh, gitu. Gitu ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana kurikulum prototipe tersebut, kita sedikit analisis ya nanti. Begitu, Pak Agus Tanggana. Terima kasih banyak buat teman-teman kepala sekolah dan instruktur, Pak Agus Tanggana, Pastor Karolus yang sungguh sangat luar biasa untuk kita selalu berproses, kemudian memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Pak Agus Tanggana. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Eri. Pengantarnya hari ini. Nah, narasumber dan teman-teman, kita sudah diberikan pengantar awal dalam pertemuan hari ini dan kita akan memasuki paparan kita yang selanjutnya. Kita ada 6 sekolah, saya akan bagi 2 para narasumber. Bagi 2-3 yang pertama dulu menyampaikan hasil kajian naskah kurikulum yang telah dipersiapkan, baru ditanggapi oleh para narasumber. Jelas suara saya nggak, Romo? Jelas. Jelas. Ya. Jadi saya bagi 2, ada 6 sekolah, 3-3 dulu baru ditanggapi oleh para narasumber, dilengkapi kalau pasti masih sana sini masih banyak kekurangan. Kita akan mulai. Yang pertama dulu dari SMP Katolik Rantepau. Silakan Ibu Adriana atau Ibu Adriani di share screen ya, Bu. SMP Katolik Rantepau. Ya. Selamat pagi. Pagi, Bu Adriana. Bruder. Ya, narasumber Pak Agus dan semua rekan kepala sekolah dan instruktur. Di sekitar Ibu ada yang on mic-nya enggak? Terima Suaranya Memang jaringannya memang Ibu Adri suaranya. tentang hasil, walaupun di hasil terdapat banyak kekurangan, tapi kami akan mencoba bersama dengan Halo, Bu Adri. Halo, Bu Adri.
narasumber, rekan-rekan sekalian, bahwa dalam penyusunan rancangan kurikulum unggul. Ibu Adri, suaranya Ibu Adri hilang-hilang. Putus-putus, Bu. Suaranya. Ibu Adri. Oh, malah. Oh ya, mohon maaf. Jadi dasar rancangan kurikulum kami ini adalah dari nilai-nilai inti yang sudah dimiliki oleh San Paulus Makassar itu sendiri. Yang kedua, semangat pendiri Santo Paulus, ada 5 nilai yang dihidupi oleh Santo Paulus. Bisa di-share screen nggak, Bu Adri? Ya. Juga dikaitan kita, terutama Ki Hajar Dewantara, Samratullah. Suaranya Ibu Adri hilang-hilang ya. Halo, Bu Adri. Bu Adri. Halo, Bu Adri, suaranya nggak kedengaran, Bu. Oh iya. Iya, Pak. Iya, iya, iya. Halo. Iya, putus-putus. Coba kalau kameranya di off. Ya, coba. Belum. Coba kalau di situ. Saya coba alihkan Ibu Adriani, mudah-mudahan di laptopnya bisa, Pak. Silakan, Bu. Ya, selamat pagi, Bruder. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi semua. Saya lanjutkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Sudah sampai di landasan filosofi ya. Di sini kami angkat. Lancar ini, Bu. Makin lancar, udah makin lancar. Ya. Kami angkat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ini ada 3 sistem emong yang sering dikaitkan dengan asas tersebut dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang memiliki arti di depan, guru harus memberikan teladan seluruh aspek kehidupannya. Kemudian Ing Madiam Bangun Karso, kemudian Tuturi Handayani.
Itu menyangkut tentang landasan filosofi. Kemudian lanjut pada landasan sosiologis antropologis. Ini kami angkat menyangkut tentang budaya terutama dari Konco Roningrat, kemudian ada tentang kebudayaan Toraja. Konco Roningrat yang mengutip Lukon mengemukakan 3 wujud kebudayaan seperti ide atau mental simbolik, tingkah laku, dan produk yang saling berpengaruh. Misalnya di masyarakat Toraja, tampak dalam ungkapan Pak Bong Henry Tolino, dunia ini hanya untuk tempat bermalam saja. Pandangan ini diterjemahkan ke dalam sistem nilai, yaitu hidup di dunia atas jauh lebih baik daripada di dunia ini. Sistem kepercayaan Alukta mengkonsepsikan dunia atas sebagai suatu tempat yang dapat dicapai dalam suatu perjalanan panjang lewat transformasi arwah yang kompleks, yaitu dari Bombo ke Bombo Mendiatana dan Mendiatana atau Engka Pangana disertai korban hewan. Inilah yang turut mengatur perilaku masyarakat Toraja dalam ritual seperti mantunu dan keseharian seperti membangun rumah, berpakaian, dan lain-lain. Itulah budaya adat Toraja. Kemudian filosofi kebudayaan Toraja yang kami masukkan di sini berpusat pada pandangan dunia, yaitu Talulolona Apa Taunina. Halo? Ya, ada kedengaran, Bu. Lanjut. Oh, ya. 3 pucuk kehidupan, 4 tembuni. Ketiga pucuk kehidupan ini meliputi manusia, yaitu tadi lolo tahu, hewan lolo patuan, dan tananan lolo tanaman. Sedangkan 4 tembuni, yang keempat adalah pengka norongan, merendahkan diri dan bersujud di depan Tuhan atas kesalahan dan kekeliruan yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti menyadarkan rumpun keluarga atas kekeliruan, atau istilahnya di sini di Toraja umpatilala tomak rapuh. Kemudian menyadarkan apa yang diciptakan kepada yang kuasa, atau bahasa Toraja mak pasandek-sandek. Upacara mohon maaf atas kekeliruan dalam ritual semacam upacara pensucian dengan persembahan ayam hitam atau babi hitam yang dihanguskan, istilah Toraja mak paling. Mendoakan supaya diceraikan dari penyakit, istilah Toraja mak sarak-sarak. Upacara menebus kesalahan dalam perkawinan atau mangrambulangi, dan ritual kematian Rambu Solo. Di sini dipakai istilah tingkat talulolona. Ketiga pucuk kehidupan ini ditata dalam suatu relasi harmonis yang berpusat pada 3 relasi, yaitu yang pertama, relasi harmonis antara manusia dengan puang matua dan leluhur, agama, pemali, kebenaran, dan ampu padang. Yang kedua, relasi harmonis antara manusia dengan manusia. Dan yang ketiga, relasi harmonis antara manusia dan lingkungan, yaitu hewan dan tanaman. Itu budaya sentral di Toraja. Kemudian masuk di budaya di SMP Katolik Krantepao, bertolak dari budaya Koncaraningrat, yang ada 7 itu. Pertama tentang unsur budaya berupa religi. Di SMP Katolik Krantepao ada 3 agama yang dianut oleh warganya, yaitu Protestan sekitar 54,2%, Katolik 43,5%, dan Islam sekitar 2,3%. Nah, kegiatan-kegiatan yang menonjol menyangkut tentang unsur budaya religi ini adalah mengadakan doa atau ibadah pagi bersama di lapangan sebelum mengawali kegiatan pembelajaran. Dan setiap kegiatan diawali dan diakhiri dengan doa.
Kemudian mengadakan doa Angelus setiap hari pada jam 12. Memperingati Hari Raya Santo Pelindung Yayasan, atau kami kenal dengan Hari Ulang Tahun Yayasan. Kemudian merayakan hari-hari besar gereja seperti Natal dan Paskah. Mengadakan doa rosario bersama pada bulan Mei dan Oktober. Yang kedua, unsur budaya berupa bahasa. Bahasa yang digunakan oleh warga sekolah, bahasa sehari-hari adalah bahasa Toraja. Kemudian juga menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, unsur budaya pengetahuan. Pengetahuan dalam pembelajaran diterapkan dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar dan juga alat-alat yang digunakan masyarakat pada umumnya, disesuaikan dengan kondisi keadaan masyarakat setempat. Menyangkut tentang pendidikan orang tua siswa, banyak yang tamatan SMA, namun tidak sedikit juga yang tamat S1 atau sederajat. Walaupun demikian, banyak orang tua yang mendorong anaknya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, unsur budaya berupa organisasi sosial. Ada beberapa kegiatan yang menonjol menyangkut tentang unsur budaya organisasi sosial ini, misalnya apabila ada siswa yang kesulitan dalam hal finansial sehingga menyebabkan siswa tersendat dalam melunasi kewajiban di sekolah, maka pihak sekolah melakukan pendekatan kepada siswa dan orang tua untuk memberikan solusi tersebut. Nah, yang sudah jalan di SMP Katolik Rantepao adalah ada beberapa siswa yang mendapatkan bantuan berupa PIP. Kemudian bantuan yang lain berupa apabila ada siswa yang mempunyai masalah atau kendala dalam mengerjakan tugas, maka pihak sekolah mengadakan pendekatan kepada siswa dan orang tua siswa untuk mencari solusi tersebut. Kemudian apabila ada warga sekolah yang mengalami bencana alam, maka pihak sekolah juga memberikan bantuan dan mengunjungi warganya yang mengalami musibah bencana alam tersebut. Dalam hal ini warga sekolah sudah ditanamkan budaya berbelah rasa, peduli, dan cinta kasih. Kemudian unsur budaya yang kelima tentang peralatan hidup dan teknologi. Yang keenam, menyangkut tentang budaya berupa ekonomi. Pada umumnya warga sekolah, terutama orang tua siswa, mata pencaharian mereka adalah petani. Kemudian kesenian, seni yang dikembangkan di SMP Katolik Rantepao adalah Pak Gelu, atau seni tari, dan Onibalo atau musik bambu. Kedua seni ini para siswa mempunyai kelompok ya, untuk mengadakan latihan dalam waktu yang sudah ditentukan didampingi oleh guru dan ada juga alumni yang mendampingi. Kemudian masuk di landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira tidak perlu saya lalu jelaskan di sini. Masuk di landasan psikologis. Jadi itu landasan-landasan. Dia masuk di rumusan dan visi sekolah. Saya kira sama semua. Yayasan Paulus mempunyai visi dan misi yang sama. Visi di sini kami memberikan indikator berdasarkan pada pelajar Pancasila. Ada 6 ke bawah indikatornya, kami ambil dari pelajar Pancasila. Kemudian misi sekolah, saya kira juga sama semua, kami belum merubah misi kami di sini. Kemudian masuk di moto sekolah, berdasarkan pada filosofi-filosofi, terutama pada filosofi spiritual tadi dan budaya-budaya, maka kami mengangkat moto sekolah kami, yaitu Kasidikanang Kuangkaran Kamanarangan Kupadia Kale, atau dalam bahasa Indonesia, berbela rasa kujunjung, prestasi kurai. Nah, itu. Saya kira penjelasannya sudah di naskah akademik yang lalu. Kemudian masuk di model kurikulum, ini kami masukkan semua model dari modul yang dikirimkan, karena saya belum mengerti ini, nanti kami kembali diskusikan.
apakah diangkat sesuai dengan kurikulum sekolah masing-masing atau bagaimana. Nah, masuk di tujuan pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, saya kira tidak usah saya jelaskan rinci. Kemudian tujuan pendidikan nasional ini kami ambil dari berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian masuk di tujuan sekolah, tujuan pendidikan sekolah. Tujuan pendidikan SMP Katolik Rantepao yakni langkah untuk mewujudkan visi sekolah dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun pelajaran 2021-2022 ini, SMP Katolik Rantepao mencanangkan tujuan pendidikan yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan kompetensi sosial dan spiritual, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Secara lebih rinci, tujuan pendidikan SMP Katolik Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan adalah ada 4 ke bawah. Menumbuh kembangkan satuan pendidikan supaya warganya memiliki sikap kompetitif, cerdas, kreatif, dan memiliki etos kerja serta integritas yang dapat diandalkan. Yang kedua, menumbuh kembangkan satuan pendidikan yang memiliki pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional dalam bidang tugas masing-masing. Yang ketiga, menumbuh kembangkan satuan pendidikan yang warganya memiliki karakter-karakter yang positif. Ya, kita ambil dari nilai inti, berdasarkan nilai inti kita. Ya. Yang terakhir, menumbuh kembangkan satuan pendidikan yang mampu memelihara budaya, cinta lingkungan, serta menjaga kelestarian. Kembali kami tulis moto sekolah di sini. Kemudian masuk di tujuan pembelajaran. Saya tidak terlalu jelaskan di sini. Kemudian masuk di struktur teladan. Ini kami mencoba untuk membuatkan kolom struktur teladan Santo Paulus SMP Katolik Rantepao, mulai dari nilai inti karakter, masuk ke keutamaan, kemudian indikator penilaian atau budaya. Ya. Kemudian kami masukkan, hubungkan dengan budaya Koncoro Ningrat, profil Pancasila, dan SKL. Tadi sudah dijelaskan, keutamaan Santo Paulus itu ada 5 ya, jadi kami mencoba untuk menghubungkan nilai inti kami dan karakter ke keutamaan Santo Paulus. Kemudian masuk di perumusan kompetensi dasar dan indikator. Kami juga minta maaf belum selesai di sini untuk KD per tingkatan. Kami baru mencoba dalam karakter keutamaan budaya, kemudian profil Pancasila dan aspek. Untuk disiplin, keutamaannya pertobatan total. Budaya sekolah kami dari disiplin yaitu matutu. Ya, contohnya maksudnya rajin datang, kemudian tepat waktu datang lebih cepat, ya, pulang pada waktunya. Kemudian untuk jujur, keutamaan Santo Paulus yaitu kejujuran dan keberanian. Jujur di sini budaya yang sudah dilakukan di sekolah yaitu umpasulemelo tutangakanna, mengembalikan barang yang bukan miliknya. Kemudian makadatongan, berbicara yang benar. Ya, itu tentang jujur. Untuk core values yang kedua tentang kreatif pada karakter kreatif, keutamaannya adalah kerja keras. Budaya, ungkari tutui pengkarangan biopasikolan. Artinya menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Unggaragai pengkarangan dan gaina diomai rumpang, menciptakan sebuah hasil karya dari sampah yang berbentuk kerajinan atau
barang yang bermanfaat. Kemudian umpabuktu kama sanangan, menciptakan suasana yang damai, aman, dan nyaman. Kemudian masuk di karakter kreatif yang kedua, yaitu partisipasi. Keutamaan dari Santo Paulus, kerja keras dan kerendahan hati. Kemudian budaya, umpe maseroi pasikolan, menjaga kebersihan sekolah. Umparakai melo tananan dio pasikolan, menjaga dan merawat tanaman yang ada di sekolah. Unnala katan lan penggauran dio pasikolan si tetena allo kapua lan gereja sialan nasional. Berpartisipasi atau berperan di dalam kegiatan-kegiatan sekolah, termasuk kegiatan hari-hari raya besar gereja dan nasional. Unnala katan lan sara rambu solo sia penggauran rambu tuka lan kasih rempunan kasih umpuranna pasikolan. Berperan serta atau berpartisipasi di dalam kegiatan rambu tuka, rambu solo yang dialami oleh warga sekolah. Kemudian Corvelius yang ketiga yaitu kasih. Karakter pertama adalah bela rasa. Keutamaan dari Santo Paulus yaitu pertobatan total, penyerahan total kepada Tuhan dan kerendahan hati. Bela rasa di sini kami implementasikan dalam budayanya kami, yaitu mabalele. Sudah muncul di sekolah kami mabalele, yaitu di sini 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Lanjut untundi sang siuluran lan katang palambiranna. Saling membantu ya, bertolong menolong antar warga sekolah yang membutuhkan bantuan. Kemudian mamase lako padanna ma'rupa tahu. Saya kira sama dari atas ya. Makure sumanga mapole raya, selalu bersyukur dan berterima kasih. Kemudian karakter kasih yang kedua yaitu peduli. Keutamaan dari Santo Pelindung yaitu kerendahan hati. Budayanya umpator romelo rumpang dio inan di pasadia, membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Umpake melo pengkarangan dio pasikolan, artinya menggunakan fasilitas sekolah dengan benar. Si popadi siangkaran si kamasian si poranu lanak dan katuan ini masuk di motonya kami ya, berbela rasa kujunjung prestasi keren. Kemudian Corvelius yang keempat, misioner. Karakter pertama, menyadari kehadiran Allah. Keutamaan dari Santo Paulus, pertobatan total, penyerahan total kepada Tuhan, kerendahan hati ya. Yaitu budayanya matutu masambayang siamak basa surak madatu jo gereja sejolu pasikolan, berdoa dan membaca serta mendengarkan kitab suci baik di gereja maupun di sekolah. Kemudian karakter yang kedua dari misioner, apresiasi. Keutamaan dari Santo Pelindung ialah kerendahan hati dan kerja keras. Budayanya ungkure sumanga patundion diomai padanna ma'rupa tahu. Selalu mengucapkan terima kasih apabila mendapat bantuan dari orang lain. Kemudian mengkanorong. Tadi ada kami angkat di filosofi, mengkanorong yaitu
selalu minta maaf dan mengakui kesalahan, serta berani memberi maaf. Ya. Dalam filosofi Torah, baru sampai di sinilah kurikulum kami belum masuk di bab 6. Kami minta maaf, baru di situ usaha kami akan terus berusaha dan kami tetap mendambakan saran arahan dari Romo dan Bapak narasumber semua. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kalau dari saya, terima kasih banyak. Makasih Bu Adriani. Ya, minta maaf. Saya punya laptop itu tadi bermasalah. Saya kira tidak ada lagi yang saya tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh instruktur kami, karena semua sudah dipaparkan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Kalau mau ditambah lagi, paling diulang-ulang Pak ya. Jadi untuk itu kesempatannya kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon penguatan dan pengarahan dari para narasumber, bruder dan pastor, rekan-rekan semua, sehingga kurikulum kita ini bisa sampai di garis finish dan bisa kita gunakan nanti di tahun pelajaran baru. Saya kira seperti itu tujuan daripada rancangan kurikulum ini. Jadi untuk semua keterbatasan kami, Pastor, Bapak Ibu, kami bruder maaf, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Bu Adriana. Masih banyak anak-anak di situ berisik ya Bu? Belum pulang. Oke, terima kasih teman-teman dari SMP Katolik Rantepo, luar biasa sampai bab 5 hari ini, sampai pembuatan kompetensi inti dan KD-nya sampai ke situ walaupun belum lengkap. Tapi tepuk tangan untuk Rantepo. Oke. Kita yang berikutnya adalah kita ke Sangala dulu, SMP Katolik Sangala. Ada yang temani nggak Pak Alex untuk share screen? Oh iya, ada di share screen ya Pak. Siap-siap setelah ini rantai tayo ya. Pupolina. Weh, mantap. Kurikulum misioner. Mialatonga mutese pemberian sangat narasumber kita Pak Heri Solamasendi teh. Ya, terima kasih kami dari SMP Katolik Sangala. Selamat pagi dan selamat siang. Pak Agus, Pastor, dan para narasumber. Jadi kami akan mencoba mengenai kurikulum yang kami buat bersama dengan rekan kami. Di sini ada tertulis kurikulum misioner SMP Katolik Sangala. Pak Alex suaranya. Jelas suaranya Romo, mungkin di Romo yang suaraku mungkin ya Romo. Kami kesepakati untuk membuat kurikulum ini namanya misioner. Kenapa kami membuat kurikulum ini? Karena sekolah kami ini banyak sekali pastor-pastor yang keluar dari sini. Makanya kami berikan nama misioner. Apakah itu nanti
ada perubahan atau bagaimana? SMP Katolik Sanggala ini beralamat di Lembang Solualo, Kecamatan Sanggala Utara. Pak Alex, maaf Pak Alex, belum terbuka naskahnya Pak Alex, baru judul. Saya pada Pak Tirongki. Ya. Ini memperlihatkan betapa kerja kerasnya mereka itu, lihat. Naskah akademik aja ke bawah berapa itu Romo? Ya dicoba saja. Ya, mana? Landasan spiritual sekira jelas tadi dari Rantai Paok. Belum tampil Pak Alex. Belum. Baru judulnya yang tampil Pak Alex. Ditutup dulu, baru dibuka. Ya. Tutup dulu. Ya. Dibuka di luar dulu. Stop share. Oke, buka dulu baru nanti ambil. Muncul. Jadi pendahuluan, landasan spiritual, dan untuk ini nanti rekan saya yang akan membaca karena agak terganggu suara. Maka saya serahkan kepada rekan saya yang ada di samping, nanti saya yang tambahkan. Ya, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya akan memaparkan. Yang pertama itu pendahuluan. Landasan spiritualitas. Dalam terang iman Katolik, Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar memanjat puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang sudah memberi pewartaan Injil melalui karya kerasulan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Paulus Makassar. Sejak awal, para misionaris CICM mendirikan sekolah Katolik yang terbuka untuk semua lapisan masyarakat sebagai salah satu media pewartaan kabar gembira. Keberadaan sekolah-sekolah tersebut ternyata sangat efektif dalam mendampingi kaum muda menemukan potensi dirinya. Pada tahun 1952, Vikaris Apostolik Makassar, Monsinyur Nicholas Skiders CICM memperkuat keberadaan sekolah-sekolah tersebut dengan mendirikan Sekolah Yayasan Paulus Makassar sebagai lembaga yang mewadahi karya pendidikan milik Keuskupan Agung Makassar. Pendirian yayasan ini dimaksudkan untuk mengelola sekolah-sekolah Katolik yang telah ada dengan berbasis pada pendidikan yang berciri khas Katolik, yang mewartakan kabar gembira dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sinode Diocesan Keuskupan Agung Makassar tahun 2012 menegaskan kembali komitmen karya pelayanan gereja di bidang pendidikan melalui misi menata penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, mandiri, solider, dan tanggap terhadap tuntutan zaman seturut nilai-nilai Katolik. Untuk mewujudkan misi gereja lokal Keuskupan Agung Makassar, Yayasan Paulus Makassar merumuskan sebuah nota yayasan yang menjelaskan nilai inti dan rencana strategis periode 2019 sampai 2024. Sistematika nota yayasan ini dikelompokkan dalam dua bagian besar. Bagian pertama berisi tentang penjelasan nilai inti yayasan, dan bagian yang kedua menjelaskan tentang strategis yayasan periode 2019 sampai 2024. Ruang lingkup nota yayasan ini dimaksudkan sebagai sebuah penjelasan utuh mengenai semangat dasar sebagaimana terungkap dalam nilai inti yang seharusnya menggerakkan semua anggota komunitas Yayasan Paulus Makassar. Dalam pelaksanaannya,
nota yayasan ini bersifat mengikat semua anggota komunitas YPM dengan hadirnya pelayanan demi hadirnya pelayanan pendidikan yang mensejahterakan insan pendidikan Yayasan Paulus Makassar, gereja, dan bangsa Indonesia. Demi implementasi nota yayasan ini, Yayasan Paulus Makassar akan melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi, pendalaman, training atau pelatihan, dan gerakan penyadaran secara intensif. Akhirnya, nota yayasan ini menjadi roh yang menjiwai seluruh aktivitas pengembangan sumber daya manusia, tata kelola, dan infrastruktur dalam karya kerasulan Yayasan Paulus Makassar di bidang pendidikan. Tujuan nota yayasan ini adalah pegangan dalam melaksanakan karya kerasulan di bidang pendidikan. Karya pertama dan utama Yayasan Paulus ini adalah kerasulan di bidang pendidikan. Untuk itu, nota yayasan ini dimaksudkan menjadi sebuah pegangan bagi seluruh anggota komunitas dalam memahami, menghayati, mengaktualisasikan pemikiran, perencanaan, dan pengembangan semua kegiatan karya kerasulan di bidang pendidikan dalam lingkup Yayasan Paulus Makassar. Semua garis bawahin Langsung. Sudah. Pertemuan. Bagian depan. Iya. Orang anak-anak sudah bisnis dan ya. Oh, mau masuk ke bagian apa? Apa namanya? Iya. Ya, kita masuk ke strategi penerapan nilai inti. Yang pertama, bidang strategis, yaitu keunggulan. Program strategis yaitu komunitas pendidikan yang memiliki kecerdasan holistik. Rincian programnya yaitu intelektual, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, berpikir logis, penguasaan ilmu, berwawasan luas, menguasai bahasa, berkomunikasi, memahami, menganalisis, dan menjelaskan. Dan yang kedua, emosional, menumbuh kembangkan kemampuan intrapersonal, penguasaan diri, jujur terhadap diri, disiplin diri, introspeksi diri, menumbuh kembangkan kemampuan interpersonal PK, respect, menghargai, fleksibel, luwes, menarik, empati, responsif, berpikir positif, proaktif. Menumbuh kembangkan kemampuan seni, afeksi, yaitu minat bakat, apresiasi, pengolahan rasa atau hati. Menumbuh kembangkan kemampuan motorik atau skill, sportif, kerja keras, diplomatik. Yang ketiga, spiritual, mengembangkan budaya belajar seumur hidup. Bagian B, mengembangkan budaya bersyukur. C, mengembangkan budaya iman, yaitu religius, pemaaf. Bagian D, mengembangkan budaya internalisasi nilai, arti dan tujuan hidup, pengharapan, kepercayaan, persaudaraan, militansi. Bagian E, mengembangkan budaya mampu menggunakan
tanggung jawab secara benar, kebebasan secara tepat, terlibat aktif dalam bernegara dan bergereja. Bagian F, mengembangkan budaya integrasi, iman dan ilmu, iman dan budaya, iman dan kehidupan. Komunitas pendidikan yang memiliki integritas, yaitu membudayakan satunya kata dan tindakan, serta satunya hati dan budi yang diwujudkan dalam satu, tanggung jawab, disiplin, jujur, dan dapat dipercaya. Kemudian, komunitas pendidikan yang memiliki tata kelola yang baik. Yang pertama, melaksanakan kepemimpinan yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh data dan fakta yang benar, akurat, dan valid. Kedua, melaksanakan kepemimpinan yang transparan, tersedianya data dan informasi yang dapat dikelola oleh yang berkepentingan. Dan yang ketiga, melaksanakan kepemimpinan yang responsibel, mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan yang berlaku. Keempat, melaksanakan kepemimpinan yang independen, melakukan tanggung jawab tanpa intervensi pihak lain atau etatisme, campur tangan pemerintah yang berlebihan. Yang kelima, melaksanakan kepemimpinan yang adil, perwujudan kasih secara proporsional. Yang berikutnya, kreatif. Komunitas pendidikan yang inovatif, mengembangkan budaya. Yang pertama, tanggap atau responsif, visioner, eksploratif, berpikir global. Komunitas pendidikan yang berpikir kritis, yaitu membudayakan sikap. Yang pertama, optimis, inspiratif, tangguh, antisipatif. Kemudian, komunitas pendidikan yang transformatif, mengembangkan budaya, kolaboratif, terbuka, dinamis, partisipatif. Yang berikutnya, kasih. Komunitas pendidikan yang setia, membudayakan habitus, yaitu sabar, rendah hati, tanpa pamrih, dan pemaaf. Kemudian, komunitas pendidikan yang bertanggung jawab, yaitu membudayakan habitus. Yang pertama, terlibat, berkorban, penyerahan total, dan konsisten. Kemudian, komunitas pendidikan yang berbela rasa, membudayakan habitus, yaitu solider, belas kasih, lemah lembut, dan memihak yang lemah. Kemudian, misioner. Komunitas pendidikan yang inklusif, yaitu menjaga, merawat, dan mengembangkan pelayanan seperti apresiatif, aksesibilitas, indiskriminatif, menjunjung tinggi pribadi, bermartabat secitra dengan Allah. Tidak bisa. Buka. Siang terus ini. Komponen penulisan tujuan pembelajaran. Ya, lanjut. Komponen penulisan tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa komponen yang penting dalam menulis format tujuan pembelajaran. Yang pertama,
mengungkapkan sesuatu yang memang harus dilaksanakan peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung dan memberi pemberitahuan berupa apa saja keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai. Yang kedua, adanya panduan berupa masalah atau hambatan yang bisa muncul saat pembelajaran dilaksanakan. Yang ketiga, adanya panduan yang jelas tentang parameter rendah dan tinggi suatu tujuan pembelajaran yang diraih. Kemudian ada ranah aktif, pokoknya ranah aktif, ranah apa? Kemudian ranah kognitif. Pada ranah ini tujuan pembelajaran membicarakan tentang aktivitas intelektual yang bermuara dari level pengetahuan hingga ke level atas, yaitu evaluasi. Pada ranah kognitif ini terdapat 6 level. Berikutnya urutan level kognitif yang perlu diketahui. Yang pertama, level knowledge. Ya, level knowledge atau pengetahuan. Knowledge, ya. Knowledge. Ya, terus. Siswa dituntut untuk bisa mengingat atau menghafal suatu materi atau pelajaran. Selain itu, siswa akan ditantang untuk bisa menjelaskan kembali pengetahuan yang sudah diterima sebelumnya. Kemudian, level comprehension atau pemahaman. Siswa diharuskan untuk bisa melakukan tafsiran, mengartikan, menerjemahkan dan menjelaskan dengan cara mereka sendiri mengenai pengetahuan yang sudah pernah diterima sebelumnya. Level application. Ya, level application atau penerapan. Menguji keahlian siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk tujuan menyelesaikan masalah yang ada dalam soal maupun kehidupan yang nyata. Level analisis. Level analisis atau analisis. Kemampuan siswa dalam mempraktekkan segala pengetahuan yang diraih untuk membuat solusi dari kehidupan sehari-hari. Kemudian level sintesis. Keahlian siswa untuk bisa menghubungkan dan memadukan berbagai komponen dan aspek dari pengetahuan untuk dijadikan sebuah pengetahuan yang baru. Dan yang terakhir, keahlian level evaluation. Keahlian siswa untuk menciptakan prediksi atau keputusan dari sebuah persoalan atau pengetahuan yang telah dipunya. Demikianlah kami punya Pak Alex. Ya. Pak Alex tidak temukan yang model Anderson? Belum. Oh ya. Ya Pak, ya. Jadi sekian saja dulu, nanti teman-teman tambahkan, baru kami juga tambahkan di dalam kalau ada kelebihan dan ada kekurangan kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Sang Allah dulu. Terima kasih Pak Alex. Saya maaf, takut kelele untuk Pak Guru itu bisa Pak. Antonius Palarak. Oh, Pak Anton. Palarak. Terima kasih Pak Anton, Pak Anton ya. Iya, belum masuk di anggota, ada di grup. Oh ya, nanti dimasukkan Pak. Terima kasih. Ya. Yang berikutnya kita ke Pak Tononongan dulu. SMP Katolik Pak Tononongan. Monitor. Ya, selamat pagi, Pagi Bu. Pastor, Pak Agus, Pagi. Pak Hendi, Guru Derwarto, dan Pak Heri, Kepala Sekolah dan Instruktur. Mohon maaf, kami belum selesai dari naskah kurikulum karena kami selesaikan dulu naskah akademik. Di-share aja yang sudah dibuat Bu. Sampai di mana iya. dibuat? Kami akan tetap share screen apa yang kami sudah buat. Halo Ibu. Ya Pak. Filenya dibuka dulu, nanti baru di-share screen biar cepat Bu. Oh iya Pak. Di stop dulu, buka filenya dulu.
Ibu keluar dulu dari share screen, baru buka dulu, baru masuk lagi. Ya, buka dulu filenya yang tadi, buka.